Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Andriani Purnaningrum dari kelas 12 IPA 3 di SMA Negeri 1 Cikande. Pasti kalian yang pecinta Wattpad ataupun novel pasti tidak asing dengan buku yang satu ini. Ini adalah buku Young Marriage, Musuh Tapi Menikah karya Rena Mayriska. Nah, buku ini itu adalah buku yang bergenre romantis. Di sini saya akan bercerita ulang dari novel Young Marriage, Musuh Tapi Menikah karya Rena Mayriska. Dalam tokoh utama di buku novel ini yaitu Brian Alvaro Mahardika, Nabila Patresa Revano. Sedangkan tokoh pendukungnya yaitu Rafa, mama papanya Brian, mama papanya Nabila, Adam, Aurel, dan Ibu Marwah, serta guru-guru Mahardika High School. Kali ini bercerita tentang Brian Alvaro Mahardika, si ketua OSIS di Mahardika High School, yang memiliki sifat perfeksionis dan tidak suka dibantah oleh siapapun. Meskipun memiliki sifat seperti itu, Brian memiliki banyak penggemar di kalangan cewek. Dan jangan pernah lupakan prestasinya yang di atas rata-rata. Nah, sudah berkali-kali dirinya menjuarai lomba ataupun olimpiade. Sedangkan Nabila Patresa Revano yang dikenal dengan siswi yang tidak tahu aturan, tapi dirinya tidak termasuk sebagai golongan anak bad girl. Dia ini memiliki pembawaan yang sangat santai dan tidak mau ambil ribet. Nah, Nabila ini dia berkali-kali dihukum, berkali-kali juga membuat kesalahan. Setiap hukuman yang dia dapatkan akan semakin menambah sebalnya ke si penghukum, yaitu iblis yang menyamar sebagai ketos di sekolah. Dia memiliki pacar yang bernama Adam. Brian dan Nabila bisa disebut musuh bebuyutan karena Nabila yang tidak suka atau bahkan benci dengan Brian. Suatu ketika di kelas 12 IPA 4, kelasnya Nabila ternyata lagi melakukan razia dadakan oleh anggota OSIS. Semua murid diperiksa satu persatu di depan kelas. Setelah itu, tim OSIS yang lain segera menyerbu tas yang sudah bebas dari pemiliknya. Pada saat OSIS sedang menggeledah tas marun, yakni tasnya Nabila, ternyata terdapat sebuah rokok di dalamnya. Tapi dia membantah dan menegaskan bahwa rokok itu memang bukan punyanya. Dia rasanya sudah ingin menangis karena dirinya merasa terfitnah, tetapi si Brian tidak mempercayainya. Nabila dibawa ke BK, tetapi karena Ibu Yenis, guru yang sangat tegas sedang ada urusan, jadinya kasus Nabila ditunda. Setelah itu Nabila meminta waktu ke Brian untuk membuktikan bahwa dia difitnah. Brian memberi waktu 2 hari, tapi dengan syarat dan meminta nomor Nabila agar memberitahu apa itu syarat. Syarat yang dikasih ke Nabila yaitu dia harus datang jam 6 pagi. Habis itu bersihkan ruang OSIS, kemudian baru boleh masuk ke kelas. Pulang sekolah balik lagi ke ruang OSIS buat bersih-bersih. Kemudian dia nggak boleh buat kesalahan lagi dan harus nurut sama Brian. Ternyata Nabila tidak terima dan protes ke Brian. Terus Brian mengancam bahwa dia akan mempercepat surat peringatan. Mau tak mau Nabila pun menerimanya. Waktu pun berlalu. Saat Nabila sedang ingin menutup ruang OSIS, sesudah dia beres-beres, dia tidak sengaja melihat flash disk dan mengambilnya, kemudian memasukkannya di dalam tas. Di sisi lain, ternyata Brian sedang kelimpungan mencari flash disk yang berisi data-data penting tersebut. Lalu dia menanyakan kepada Aurel, partner kerjanya di OSIS. Saat Brian menelpon Aurel, tapi Aurel memanfaatkannya dengan mencari perhatian ke Brian. Setelah itu dia menelpon Nabila untuk menanyakan soal flash disk. Lalu Brian meminta lokasi Nabila karena Nabila sedang tidak ada di rumah untuk mengambil benda itu. Meskipun Brian sangat malas dengan Nabila, tapi harus menurunkan egonya demi flash disk itu.
Pada saat keluar dari hotel tempat Nabila berada karena dia pergi sama mamanya ke pesta teman mamanya, di samping mobil Brian terdapat keranjang yang berisi bayi sedang menangis kencang. Lalu Nabila mengambilnya agar bayi itu lebih agak tenang. Sungguh dia sangat merasa tidak tega melihat bayi malang ini. Setelah perdebatan panjang antara Nabila dan Brian, akhirnya mereka memutuskan untuk menaruh bayi tersebut di panti asuhan Kasih Bunda, di mana keluarga Brian adalah donatur tetap di panti ini. Tapi mereka berdua bisa tiap hari menjenguk bayi tersebut. Kemudian mereka bertemu Ibu Marwah, si pemilik panti Kasih Bunda. Setelah berbincang-bincang dan mengalami perdebatan kecil, akhirnya bayi tersebut diberi nama Rafael Mauzar Renandika dan tinggal di panti untuk sementara. Kemudian mereka pun sering menengok dan merawat Rafael di panti. Waktu telah berlalu, kedekatan antara Brian dan Nabila semakin intens, sampai-sampai timbulnya perasaan di antara mereka tanpa mereka sadari. Adam sebagai pacar Nabila marah ke Nabila karena Nabila terlalu dekat dengan Brian. Nabila tidak terima karena dia berpikir dia dan Brian hanya teman saja. Sebetulnya Nabila pacaran dengan Adam karena Nabila merasa kasihan. Sudah ditolak. Dari situ Brian bilang ke Nabila bahwa dia akan menjaga jarak dengan Nabila agar tidak dicap sebagai PHO. Hari-hari berlalu, Nabila merasa ada yang kosong saat Brian benar-benar melakukan apa yang dia ucapkan ke dirinya. Saat jam mengunjungi Rafael, Brian mengunjunginya malam agar tidak bentrok dengan jam kunjungan Nabila. Waktu pun berlalu. Selanjutnya Nabila dan Brian sudah tidak menjaga jarak karena Brian merasa bersalah sudah mengabaikan Rafael beberapa hari ini sampai-sampai Rafael jatuh sakit. Suatu ketika di sekolah tersebar berita yang mengatakan bahwa Brian dan Nabila mempunyai bayi. Lalu kedua orang tua mereka dipanggil oleh sekolah dimintai keterangan. Kedua orang tua mereka merasa kecewa karena mereka mempermalukan nama baik keluarga. Tetapi Brian dan Nabila membantah dan mengelak bahwa bayi tersebut bukan bayi mereka. Bayi itu adalah bayi yang mereka temukan di parkiran dan mereka rawat layaknya anak sendiri. Kedua orang tua mereka tidak percaya begitu saja. Akhirnya Brian mengusulkan untuk melakukan tes DNA yang membuktikan bahwa bayi tersebut bukan bayi mereka. Kebenaran pun terbongkar. Ternyata bayi itu memang bukan bayi mereka, tapi mereka tetap ingin mengadopsi bayi tersebut. Tapi kedua orang tua mereka menolak karena jika ingin mengadopsi anak, kalian harus menikah terlebih dahulu. Akhirnya mereka berdua setuju menikah asalkan setelah lulus SMA. Dan ternyata yang menyebarkan berita palsu adalah Aurel. Setelah ujian nasional, mereka pun melaksanakan akad nikah. Cerita ini pun happy ending. Hal-hal yang dapat saya ambil di kehidupan nyata itu adalah yang pertama, yaitu janganlah kalian membuang anak sebab anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Banyak di luar sana yang menunggu sampai bertahun-tahun agar dapat dikasih kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki anak. Kedua, jangan menyebarkan berita-berita palsu yang dimana suatu saat itu akan menjadi bumerang buat dirimu sendiri. Yang ketiga, jangan termakan hasutan orang atau berita yang tidak jelas tanpa tahu kebenarannya. Yang keempat, apapun masalahnya berpikirlah dengan positif dan terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.